Nah, pendengar, foto adalah gambar diam dengan 1000 makna. Kalau Anda biasanya mendapatkan informasi berbagai peristiwa melalui sebuah tulisan di media online ataupun media cetak, ataupun mendengarkan via radio atau menonton tayangan video di televisi. Nah, ternyata foto juga mampu mengkomunikasikan sebuah peristiwa. Bahkan dari sisi interpretasi pun luas, diserahkan ke masing-masing penonton atau penikmat. Nah, seperti apa kehadiran sebuah foto ini dalam sejarah Indonesia, termasuk juga menjadi bagian dari saksi berbagai momentum. Kami akan berbincang-bincang bersama teman-teman dari Pewarta Foto Indonesia PFI, dan boleh dibilang ini beliau adalah yang fokus atau berkiprah di bidang foto jurnalistik. Kami akan sapa dulu dari Pewarta Foto Indonesia, ada Mas Andreas Fitri. Halo. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Selamat datang di Pro 1. Ya. Terima kasih. Kalau biasanya ceklak-ceklik di belakang kamera, sekarang harus ditantang di depan mikrofon. Biasanya pewarta itu, kalau fotografer itu biasanya banyak diemnya. Nah, bener, nggak banyak ngomong. Iya, itu susahnya berbicara gitu. melalui karya ya, Mas. Ya, Betul. dengan visual. Nah, sekarang harus mengkomunikasikan melalui auditif. Iya. Nanti pengalaman sendiri ya, Mas, ya. Iya, betul. Kemudian Mas Oka, apa kabar? Kabar baik, Mas, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, kalau Ferry melihat kiprah dari Pewarta Foto Indonesia ini memang boleh dibilang diacungi 4 jempol ya. Menjadi bagian tak terpisahkan mengabadikan sejarah Indonesia, mulai dari di era 90-an, era reformasi. Kemudian yang lokal Jogja yang kemarin sempat diperingati 27 Mei, gempa Jogja. Kemudian tahun 2010 Merapi, dan berbagai hal ya, pesta demokrasi dan hal-hal yang unik berbicara melalui foto. Nah, kita ingin selayang pandang dulu nih, Mas Andreas. Oke, Mas Andre, ya. Seperti apa sih, Mas, Pewarta Foto Indonesia ini kiprahnya? Jadi masyarakat bisa tahu. Ada yang namanya wartawan tulis, wartawan cetak, wartawan televisi, wartawan radio. Nah, ini kok ada pewarta foto ini? Seperti apa, Mas? Monggo, Mas. Jadi pewarta foto itu ya sama kayak teman-teman jurnalis radio, jurnalis TV dan jurnalis tulis. Cuma media kita dengan foto. Ya. Ya, kita memberikan informasi melalui fotografi kayak gitu. Terus dari sejarah itu, kalau pewarta foto itu Pewarta Foto Indonesia itu lahir tahun 98-an ya, saat reformasi kayak gitu. Terus kenapa namanya Pewarta Foto bukan fotografer Indonesia kayak gitu? Karena untuk membedakan, karena kita bukan hanya fotografer saja, tapi kita adalah seorang fotojurnalistik kayak gitu. Jadi fotojurnalis kan punya kode etik tertentu kayak gitu. Terus karyanya harus punya nilai berita segala macam, seperti itulah, Mas. Perbedaan dengan fotografer profesional lainnya, makanya namanya dulu senior itu menamainya pewarta foto kayak gitu, bukan fotografer Indonesia kayak gitu. Mas Oka, apakah boleh dibilang seorang wartawan foto ini bisa menjadi wartawan tulis cetak, wartawan televisi, atau memang dia fokus menjadi seorang wartawan foto, atau itu bisa disambi-sambi? Kalau untuk zaman dulu ya, Mas. Zaman dulu kita memang konsennya hanya di visualnya saja. Di foto, karena fotografer pada fotojurnalis itu kan hanya sebagai pelengkap, menjadi pelengkap salah satu tulisan agar tulisan itu lebih eye catching seperti itu. Tapi di era sekarang sudah mulai bergeser. Saat ini teman-teman di foto itu ada yang tugasnya dia nulis juga, ada yang tugasnya dia video juga. Jadi memang harus serba bisa, karena perkembangan zaman era digital sekarang kan harus memaksa untuk ke situ ya. Jadi teman-teman yang di lapangan itu kadang juga nulis, kadang juga video juga. Memang itu menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman wartawan foto di Yogyakarta ini. Dan itu
berlaku, ada beberapa teman-teman yang di luar Jogja pun mengalami hal yang sama. Jadi ada tuntutan dari kantornya bahwa kamu kalau di tempat yang misalkan kayak hard news gitu ya, reporter belum sampai, biasanya kan yang di lapangan pertama kali itu kan pasti jurnalis foto, Mas. Karena mereka harus sampai di TKP terlebih dahulu. Jadi untuk mencapai sebuah sumber yang bagus, mereka harus juga mencatat, itu menulis, bahkan dia bisa menceritakan peristiwa yang pada awal itu terjadi pada saat datang ke TKP itu. Jadi bikin captionnya ya. Betul, bikin caption. Dan kadang kalau memang itu hard news banget, kayak misalkan Merapi gitu, kadang ya teman-teman nulis sendiri semuanya. Karena untuk kadang waktunya yang dia minta update-nya yang cepat banget, jadi ya memang harus berbagi tugas dengan teman-teman reporter gitu. Yang menantang bagi seorang pewarta foto atau wartawan foto ini apa nih, Mas Andre? Harus TKP. Kita nggak bisa telepon. Iya. Itu yang membedakan. Misalnya telat kita udah nggak dapat. Misalnya Ferry ini wartawan radio ini ya. Bisa wawancara by phone. Terus sekarang by WA ya. Iya, by WA. Berarti memang orang yang on the spot langsung. Iya, pewarta foto. Iya, harus TKP. Bahkan temennya itu kan wartawan TV gitu karena mereka kita sama-sama visual kan. Itu yang membedakan. Berarti tahu atmosfernya, tahu situasinya, kalau misalnya ada unjuk rasa dan lain sebagainya. Betul. Oke. Yang menantang apa sih, Mas? Selain tadi nomor 1 di sana ya. Harus TKP ya, menantang. Banyak, Mas. Mulai dari liputan yang sedih-sedih, bencana, terus kerusuhan, terus kadang juga enak juga misalnya pas ada tugas liputan cuma jalan-jalan gitu sih, kuliner atau apa ya, betulnya macam-macam sih, Mas, kayak gitu. Tapi kalau yang menantang sih apa ya, semuanya menantang sih. Semua punya tantangan sendiri, Mas. Kayak gitu. Yang membedakan itu sebenarnya ini, Mas, yang membedakan adalah saat tantangan itu saat kita memang berada di posisi yang tepat, saat sebuah momentum itu ada gitu. Misalkan kalau kita posisi datang tapi kita tidak di posisi yang tepat, itu kadang visualnya juga nggak enak. Akhirnya kita harus buru-buru cari tempat yang memang itu bagus untuk difoto. Cari angle ya. Cari angle, termasuk kayak demo. Karena kalau dipikir demo kita enak di belakang polisi atau di pendemo. Itu kan sama-sama nggak enak sebenarnya. Cuman kita memang harus cari posisi yang kita bisa save dulu dan kita dapat gambar gitu kan. Yang penting kita meminimalkan risiko ya. Betul sekali. Betul. Oke. Posisi itu menentukan nasib kadang. Nah, ini, Mas, bagaimana mencoba menangkap momentum itu, karena kan peristiwa tidak datang 2 kali. Kadang-kadang karena kebejo. Atau memang karena ada insting, Mas. Gimana, Mas? Antara mengambil kesempatan dan insting itu, Mas. Ini mungkin pengalaman Mas Andri. Insting juga ya. Kemudian sering melihat, sering melihat dari karya-karya yang pernah ada, misalnya demo kan pernah ada kayak gitu, demo. Terus bencana itu kan sebenarnya sekarang kan literasi sangat banyak, Mas. Mungkin kayak gitu, sama pengalaman di lapangan juga mempengaruhi kayak gitu. Terus ya diskusi dengan senior, kalau ada kayak gini itu enaknya gimana. Misal pun kadang ada demo kan, apalagi misal demo ya, itu lebih enak sih karena teragenda ya. Jadi kan bisa tanya dulu nanti aksinya seperti apa, terus masanya berapa, ada teatrikal enggak, kan itu bisa kita tanya dulu ke koordinator demonya, demonstran kayak gitu. Jadi kita ngerti alurnya. Nah, kalau kayak bencana kan kita nggak ngerti ya. Nah, itu kalau bencana kita biasanya juga mapping lapangan, Mas. Misal kalau kita Merapi, misal nggak ada bencana pun kadang kita jalan-jalan, Mas. Mapping rute evakuasi itu mana aja, titik-titik evakuasi mana aja. Jadi jurnalis itu apalagi jurnalis foto ya, kita harus ngerti mitigasi juga, Mas. Mitigasi bencana kayak gitu sih. Dan itu otomatis juga menjadi masukan ya. Iya, betul. Kalau misalnya ada beberapa infrastruktur yang udah rusak, atau misalnya ada hal-hal yang menjadi masukan bagi pihak stakeholder yang nanti bisa menjadi nanti dibangun, betul. Dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih perlu untuk membentuk wadah pewarta foto ini, Mas? Pentingnya apa nih, Mas? Sangat menurut saya penting banget. Karena seperti apa?
profesi kita kan juga profesi yang berisiko tinggi juga, kayak gitu. Kita harus berhadapan dengan misalnya pejabat-pejabat atau mungkin bisa jadi mafia-mafia tertentu kayak gitu. Mungkin dengan adanya wadah ini kita tuh lebih terlindungi secara hukum juga, karena PFI ini juga udah diakui oleh Dewan Pers, setara dengan PWI, setara dengan AJI, kayak gitulah. Itu sebagai organisasi yang melindungi teman-teman kayak gitu. Dan keanggotaannya sudah berapa nih Mas? Kalau di Jogja sendiri itu 40 orang yang sudah terverifikasi bahwa bekerja di media, Mas. Sebenarnya kita terbuka juga, kita rencana baru akan mencoba untuk kita melibatkan citizen journalism termasuk masyarakat juga, bahwa kita ingin memberikan sebuah pelatihan dan pemahaman terkait fotojurnalistik. Karena apa ya Mas, karena kebanyakan terkait misalkan kayak tadi yang Andre cerita itu terkait mitigasi bencana, kayak misalkan sekarang kan banyak yang motret di Merapi nih Mas. Nah benar. Nah motret di Merapi tapi itu misalkan tidak tahu sama lokasinya, nanti pas ada kejadian dia lari malah ke sungai, mendekati sungai, itu kan menjadi nantinya berbahaya. Jadi kita nanti ada beberapa program yang nantinya kita akan melibatkan dengan teman-teman mahasiswa ataupun pecinta fotografi juga. Itu nanti salah satunya ada pewarta foto grand yang nanti ada beasiswa di situ untuk kita beri pelatihan, sama pewarta foto Ghost to Campus yang nantinya juga kita akan memberi pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswa yang menyukai fotografi, dan di situ nanti kita belajar fotojurnalistik yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Oke. Nah Mas, di era sekarang kan serba multimedia ini ya. Medsos kan juga bisa menjadi salah satu media yang dipakai, baik individu pun dia bisa menjadi wartawan bagi dirinya sendiri. Betul sekali. Nah, bagaimana PFI ini mencoba untuk merangkul mereka, konten kreator, kemudian karena dengan handphone sekarang pun orang bisa motret ya, bisa bikin video dan lain sebagainya. Apakah ini juga ada semacam kewajiban moral nih bagi PFI dengan maraknya sekarang foto dijadikan salah satu konten untuk hoax, kemudian juga untuk misalnya memberitakan hal-hal yang justru membuat kita prihatin. Gimana nih concernnya dari PFI ini Mas? Ya, karena sekarang di dunia medsos ini kan sangat sulit kontrolnya kan. Ya, kayak gitu. Misalnya ada berita hoax atau apa kayak gitu, ya kita sebagai jurnalis kan tetap ngonter hal-hal tersebut. Kita tetap ada kode etiknya. Kita tetap ngeluarin foto-foto itu yang kebenaran, tentang kebenaran kayak gitu. Kayak gitu dengan narasumber jelas, dengan bahwa itu fakta-faktanya jelas kayak gitu. Itu bahkan sekarang ketika era-eranya medsos kayak gini, terus banyak foto-foto kayak gitu, kenapa jurnalistik masih tetap hidup? Ya karena itu, karena masih menjadi acuan sebetulnya. Nah, yang penting itu jurnalis itu harus jujur. Kejujuran itu jurnalisme itu adalah kejujuran kayak gitu. Berarti berusaha untuk menjadi verifikator ya? Betul. Semacam counter gitu ya? Betul. Kalau ada foto ini, mencoba untuk mengkonfirmasi ini benar nggak sih kayak gitu. Oke, dan itu masih menjadi rujukan bagi masyarakat ya? Betul. Agar tidak termakan mentah-mentah oleh adanya hoax itu. Baik, kita ke WA dulu ya Mas, sudah yang bergabung di 081127119111. Ada Aji di Kecamatan Jetis. Mas, apa bisa melihat ini karya-karya pewarta foto Indonesia saat gempa dulu 18 tahun yang lalu? Kira-kira didokumentasikan, diarsipkan gitu Mas? Ya, kita teman-teman ada yang sudah melakukan peliputan pada saat itu. Dan kemarin kita habis 17 tahun peringatan untuk keterkaitan tahun kemarin kita pameran untuk kaitannya sama gempa, dan untuk yang 18 tahun ini kita share dokumentasinya itu di IG-nya PFI @pewartafotojogja. Ada ya? Ada. @PFI Jogja. @PFI Jogja. Instagramnya itu. PFI Jogja. Kalau web ataupun yang misalnya momentum khusus gitu memang kita belum ini ya.
Mungkin nanti itu masukan bagus banget sih. Nanti bisa jadi sebuah insight bagus buat kita. Nanti bisa tuh jadikan misalnya Merapi 2010, terus karya-karya teman-teman itu nanti bisa di web atau di IG. Oke, melanjutkan dari Mas Aji ini, misalnya masyarakat punya dokumentasi pribadi ya. Mungkin di kampung atau di desanya dulu waktu gempa 2006 kan mereka mengabadikan waktu mengungsi, kemudian kerja bakti membangun rumah, menolong korban. Kira-kira siap untuk diterima nggak ya foto-foto dari sumbangan masyarakat ini? Biar tidak jamur di rumah lah. Menurutku sangat ada kemungkinan banget ya, misal kita pameran atau apa, misal untuk memperingati itu bisa banget nanti dari citizen jurnalis kayak gitu. Kita masukin ke kategori itu. Soalnya kan sebenarnya di PFI itu ada namanya Anugerah Pewarta Foto Indonesia. Itu ajang bergengsi pewarta foto tiap tahunan. Ini tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Nah, itu biasanya ada juga kategori citizen. Jadi di luar jurnalistik yang mau kirim karya-karyanya bisa kirim aja ke APFI itu. Nanti kategorinya citizen jurnalis. Iya, biasanya dilaksanakan tiap bulan apa, Mas? Tiap setahun sekali. Akhir biasanya tahun, akhir tahun ya. Ya. Antara November Desember ya. Ya, biasa akhir tahun. Ya, berarti disimak aja IG-nya ya. Ya, IG-nya nanti kita akan biasanya kita share informasinya. Itu dengan tema-tema tertentu, Mas? Kita biasanya kalau citizen journalism itu tidak ada tema yang terlalu spesifik. Dia lebih ke kayak ke human interest atau apa itu, yang kaitannya lebih banyak ditemui sama masyarakat kan. Karena kalau ibaratnya kayak hard news atau yang kadang bisa ditemui masyarakat juga. Cuman ada beberapa yang itu juga dikirimkan juga yang hard news itu sama citizen. Apa aja sih sebenarnya yang bisa dikirimkan untuk teman-teman yang suka sama fotografi dan juga menemukan peristiwa yang langka seperti itu bisa dikirimkan juga kalau misalkan ada APFI Anugerah Pewarta Foto. Oke, baik. Belum lama ini di Bandung. Ya. Belum lama ini di Bandung. Baik. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya kalau punya foto-foto yang sekiranya punya nilai berita betul. Atau news value, tapi nggak tahu nih ini maknanya apa sih kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan kepada masyarakat, bisa nanti ikut lomba itu ya. Oke. Baik, selamat malam untuk Mas Dewa ya. Oke, terima kasih Dewa sudah bergabung. Ini terkait dengan keberadaan AI, Mas. Oke, terima kasih. Dewa ini komentar ini. Dulu kan saya pernah baca ini, ada lomba foto yang cukup bergengsi tingkat internasional. Ternyata jurinya tertipu oleh foto yang ternyata itu adalah hasil rekayasa AI. Dan akhirnya si pemenang itu mengakui dan mengembalikan hadiahnya. Nah, bagaimana pewarta foto, teman-teman wartawan foto ini mencoba untuk memaknai atau menyikapi teknologi AI ini, karena seorang juri pun juri kawakan pun tertipu dalam tanda kutip ya. Nah, bagaimana nih Mas dengan kecanggihan AI terkait misalnya dengan copyright, kemudian juga hal-hal yang apakah akan mengancam eksistensi? Seperti apa Mas? Mas Andre, monggo. Kalau itu ya, misal ada peristiwa apa gitu sih, mending kita lihat juga nggak cuma satu sumber tok, misalnya dari apa.com kita juga harus cari di mana kayak gitu. Kita juga harus konfirmasi kayak gitu. Itu beneran ada nggak sih kayak gitu. Misalnya ada gambar gunung apa kayak gitu meletus dahsyat kayak itu kan, kita juga harus konfirmasi juga tuh. Itu beneran nggak sih? Kok kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Itu kan kayak gitu. Terus mungkin metadata ya Mas. Metadata juga terus titik koordinat kayak gitu, titik koordinat mana kan di file foto itu ada titik koordinat itu foto diambil di mana kayak gitu, ada itu kayak gitu. Terus sebelum kejadian AI itu dulu juga pernah ada Mas terkait WordPress foto kalau nggak salah, itu penghilangan objek yang sebenarnya mengganggu, misalkan ada tong sampah di situ, nah itu dihilangkan, itu belum ada AI, itu dihilangkan dan itu menjadi polemik juga pada saat itu. Nah dan itu ditemukan ternyata, ditemukan dan akhirnya dicabut pemenangnya. Sebenarnya jurnalis itu adalah
yang tadi jujur itu tadi yang dia melakukan pengambilan visual dengan apa adanya tanpa menambah-nambahi. Bahkan kalau misalkan sepak bola, kita memotret sepak bola, dan itu memotret sepak bola kan harus kelihatan bolanya, Mas. Misalkan dia menyundul bola tapi nggak ada kelihatan bolanya, apa yang dilakukan, dia balet atau ngapain gitu kan. Nah terus ditambahi ada bolanya gitu, itu udah menurut saya sudah sebuah pelanggaran ya? Iya betul. Pelanggaran ya? Iya. Menurut saya juga AE itu ada untuk di jurnalistik mungkin kalau itu berbentuk konsep atau apa yang memang sudah ada sutradaranya, mungkin masih nggak apa-apa ya. Kayak misalkan dia buat ilustrasi seperti itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menjadi sebuah rangkuman sebuah berita, nah itu yang menjadi masalah gitu. Atau misalnya juga fitur-fitur tertentu memang sah-sah saja digunakan untuk memperhalus, bisa selama wajar, untuk memperjelas atau lebih mempertajam betul. Ya, biasanya kita pun ada editing ya kalau jurnalistik itu sebatas di kamar gelap. Kan dulu kalau nyuci cetak itu di kamar gelap. Nah, di batasan itu misalnya cuma nerangin dikit, najemin dikit kayak gitu, cropping kayak gitu masih bisa. Tapi kalau menghilangkan objek segala macam editing kayak gitu, terus warna yang digawe terlalu lebay ya warnanya hijau jadi kuning atau apa terlalu lebay kayak gitu, itu memang nggak ini ya, misalnya nggak boleh, wajahnya glowing banget gitu di filter kayak gitu terlalu kayak gitu, itu nggak boleh. Sebisa mungkin senatural mungkin sebetulnya kalau di foto jurnalistik itu, karena harus otentik kan. Baik. Terima kasih Mas. Kita ke WA lagi nih. Terima kasih. Rame ya, ada Devi di Devi di Tamsis ya. Malam Kak. Wartawan foto Jogja gimana? Gimana caranya menjadi wartawan foto yang keren seperti kakak-kakak ini? Aku kok. Kemudian apakah saat ini wartawan foto masih worth it untuk pekerjaan secara finansial? Pengen jadi wartawan foto sih. Mudah-mudahan ini menjadi idaman calon mertua. Amin. Gimana ini, Mas Oka? Kalau untuk kita kan memang untuk bisa menjadi pewarta foto kan juga ada praktisnya. Jadi kita belajar terus-menerus terkait foto jurnalistik itu. Memang kita bergelut di foto jurnalistik itu sudah lama gitu. Kalau saya sendiri sih dari media lokal dulu terus beralih ke media internasional, misalnya jadi stringer gitu. Nah itu juga membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi memang dengan cara yang berlatih terus menerus itu juga menjadikan kita tahu karakter kita sendiri gitu. Kalau untuk worth it atau enggaknya, yaitu kita wartawan itu kan profesi yang memang kalau bukan dari keinginan orang itu kan susah juga Mas. Harus passion ya? Iya harus passion, karena dia memang suka dengan tantangan, dia memang suka dengan jurnalistik, dan dia suka memang dengan petualangannya. Tapi kalau hanya mungkin kalau kita dipikirnya wartawan yang fotojurnalis yang enak-enak aja juga enggak. Kalau kita datang ke Merapi, kita tiap hari pulang udah putih semua, kena abu gitu, itu kan nggak enak juga. Kadang kena ispa seperti itu kan, itu bukan bagian yang profesi yang nyaman-nyaman saja di kantor dengan AC. Ya memang harus passionnya. Kalau untuk masalah salary pasti dengan karya salary akan mengikuti gitu kan. Dan yang namanya hasil karya itu tidak bisa diukur dengan uang ya. Betul. Kepuasan itu memiliki nilainya sendiri. Betul. Ya, kalau Mas Andri gimana Mas pengalamannya sebagai seorang wartawan foto ini mencoba untuk menyikapi antara idealisme dan realita? Kadang memang jadi jurnalis itu kan memang gajinya nggak gede ya Mas. Terus ya tapi cukup, terus karena yang kita cari bukan cuma soal uang saja, tapi kita juga bisa berbagi kepada masyarakat, misalnya ngasih informasi di sini ada kayak gini, terus nanti pemangku kepentingan itu ngerti ada itu, terus bikin tindakan. Itu kan sebuah ternyata fotoku berdampak juga kayak gitu. Jadi kita berkarya, memiliki karya yang berdampak kayak gitu, karya yang mendidik, karya yang
menjadi kontrol sosial kayak gitu, itu sebuah kepuasan sendiri tapi sepanjang saya dari 2011 motret, jadi dalam kesempatan itu ternyata ada job-job lain juga di luar jurnalistik ketika untuk kebutuhan aku pengen apa nggak tahu itu ada aja kayak gitu. Misalnya job apa yang jelas tidak mempengaruhi integritas kita kayak gitu. Jadi misalnya yang namanya rezeki akan datang sendirinya benar. Rezeki nggak akan kemana kayak gitu. Dan itu, kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Dan itu hasil dari kita bersilaturahmi, relasi dengan orang lain. Yang nggak bisa didapatkan misalkan kalau kita ini kan kalau jadi jurnalis foto kan relasinya banyak Mas. Kayak nonton konser aja. Kita tuh enak loh. Benar. Ya itu ada privilege sendiri lah. Privilege yang nggak bisa didapatkan banyak orang gitu kan. Dan sekali lagi kalau yang mau cari calon orang yang kerja di media itu tidak kenal waktu. 24 jam 7 hari dalam seminggu. Betul. Benar ya Mas ya? Ya betul. Oke. Kiamat tetap kerja. Setengah hari. Benar. Oke. Baik, ini kiprah dari Pewarta Foto Indonesia. Tadi selain memberikan anugerah Ferry sempat baca kan juga menjadi salah satu penguji untuk kompetensi betul. Nah, seperti apa ini? Apakah bagi anggotanya atau bagi teman-teman masyarakat umum mahasiswa yang ingin mendapatkan sertifikasi misalnya, atau seperti apa nih Mas? Monggo bisa cerita Mas. Pertama untuk anggota jelas untuk anggota teman-teman PFI kayak gitu. Terus dari ini kan sertifikasi jurnalis berarti dia udah kerja di jurnalis di media misal dia apa namanya dia bukan anggota PFI tapi dia pengen dapat sertifikasi pewarta foto muda kayak gitu bisa juga kayak gitu. Itu nggak harus anggota PFI. Itu gimana prosesnya Mas Oka? Biasanya kita ada verifikasi dari Dewan Pers juga. Kita mengirimkan CV, terus pernah bekerja di mana aja, pengalaman itu dicantumkan, terus itu nanti setelah verifikasi lolos baru nanti bisa dilakukan sertifikasi. Jadi untuk tahun ini belum ya kita ya. Belum. Mungkin untuk tahun depan. Tahun depan kita ada sertifikasi. Nah, untuk upgrade skill dari anggotanya yang dilakukan apa? Tadi kan kalau sertifikasi ini kan puncak ya. Puncak dari pengakuan. Tapi untuk menuju ke sana kan perlu proses ini. Nah, gimana secara berkala bagi anggotanya, Mas? Ini dari tim pendidikan. Gimana Mas Oka? Kita juga ada program Mas. Jadi kita untuk peningkatan anggota masalah tambahan ilmu lah ibaratnya. Untuk teman-teman itu kita kadang mengundang narasumber Mas. Kayak kita kemarin merencanakan untuk pelatihan drone yang lebih baik, terus jangkauan drone itu sebatas mana yang boleh naik gitu. Kita baru merencanakan itu. Dan kita juga mantu sama BPBD sama BPBD kita pernah terkait mitigasi bencana sama pertolongan pertama. Terus kemarin saya juga kontak ke teman-teman Palang Merah Indonesia buat kita minta bantuan pelatihan PP juga sama karena kita ini kan beresiko semua kalau ke mana-mana. Takutnya kan kalau kita rombongan kita nggak tahu pengetahuan terkait pertolongan pertama itu kan sama aja kita bunuh diri semua gitu loh. Jadi itu yang perlu untuk peningkatan di teman-teman anggota. Dan sebenarnya masih ada banyak yang nantinya itu bermanfaat buat teman-teman juga, termasuk coloring seperti apa yang bagus, tidak lebay dan lain-lain, terus pembuatan caption dan lain-lain. Nah itu yang kita nanti akan adakan, termasuk pembuatan foto story nanti dengan teman-teman yang lebih berpengalaman. Baik, Bram, terima kasih. Mau tanya ini, risiko paling bahaya menjadi seorang pewarta foto apa sih? Mungkin pengalaman ya Mas? Dikancingi bojone Mas, nggak oleh mlebu. Atau di ruang tamu di teras ya Mas ya? Itu teman saya ada Mas, kayak gitu Mas, pulang ke Malang kancingi di luar. Atau lebih sayang kamera daripada istri ya? Wah ya, biasanya cinta pertamanya itu kamera. Gimana Mas Andri? Risiko paling menantang lah ya yang pernah dirasakan. Oh ya, aku punya pengalaman dulu di Pantura di zaman di Gunung Muria, Kudus. Itu aku berangkat sama
3 orang teman, satu teman wartawan lokal, satunya lagi lokal anak baru sehari kerja. Kita lagi motret evakuasi nih, kan longsor, kita motret evakuasi. Nah ternyata ada banjir bandang, longsoran kayak gitu. Kita lari kayak gitu. Ya saat itu deg-degan sih, karena batu-batu gede, terus apa pohon-pohon itu ya pada gluduk-gluduk gitulah, ngeri banget. Akhirnya apa ya? Anak baru itu keluar esoknya karena dia bilang aku maneman nyawa aku mas. Kayak gitu. Bertaruh nyawa ya. Ya karena memang ya saat itu ya deg-degan. Kalau sekarang ya ketemu temanku ngekek mas, aku biar melayu tuh ya sampai kayak gitu-gitu itu kayak gitu mas. Itu sih. Ya pertaruhan memang kadang kayak gitu. Iya. Yang penting kita ya dongo lah ya kan. Nah, kita kan niatnya bekerja itu ngibadah ya mas. Ya. Kalau Mas Oka menanamkan ketenangan jiwa saat moto di saat risiko mengancam, seperti apa pengalamannya? 2010 saya mas, 2010 waktu di ngeprank kalau enggak di ngerangkah, saya lupa, waktu evakuasi sama Kopassus itu sempat ada momentum kita lari ya, karena dirasa itu apa membahayakan pada saat itu. Dan saya tuh juga lari, cuman larinya saya sudah kenceng kok masih kalah sama Kopassus, ya itu yang beda. Itu yang bikin deg-degan juga sebenarnya. Jadi kalau saya sih, karena saya pada saat itu sama Kopassus, yang dalam arti saya pergi tidak sendiri, saya dengan rombongan yang profesional, jadi ngikutin dari arahan dari teman-teman Kopassus pada saat itu. Jadi itu yang membuat saya tenang dahulu sebenarnya. Karena kalau saya pergi sendiri, otomatis tidak tahu apa yang akan terjadi kan. Jadi saya mending ikut rombongan dan itu mengikuti petunjuk arahan dari Kopassus pada saat itu. Karena ada beberapa yang salah satu wartawan, entah itu kelihatannya dari luar Jogja, dia itu membuat jalur yang berbeda dan akhirnya malah kita evakuasi gitu. Karena masuk ke pelosok, ke apa tanah yang panas gitu kan. Nah itu yang kemarin pengalaman 2010 itu yang membuat saya untuk kalaupun ke tempat yang berbahaya, saya harus dengan orang yang tahu medannya, tahu daerahnya. Bahkan di gempa tsunami Palu, saya juga sama. Saya dengan ada orang yang kemana-mana itu tahu ini potensi bahayanya seperti apa. Jadi kita selamat dalam arti kita nggak punya apa ya, nggak punya kekhawatiran untuk melakukan tugas sebagai fotojurnalis gitu. Jadi tetap dengan perhitungan yang jitu ya. Betul. Ya. Oke. Baik. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kira-kira kiprah dari PFI ini apa sih yang akan dilakukan semakin konsolidasi dengan anggota, kemudian semakin memantapkan kehadiran dari pewarta foto baik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat umum, seperti apa Mas? Besok nih tanggal 28 ini Juni rencananya kita ini ada teman dari PFI Medan ya. Dia Mbak Rere, namanya Rere itu dulu di PFI Jogja terus ke Medan, akhirnya dia bikin karya buku foto tentang macan dan orang hutan. Tentang macan dan orang hutan. Nah, rencananya besok mau launching itu sama pameran kecil lah di Dongso. Di Dongso ada warungnya teman juga. Ya, namanya Dongso. Dongso ya. Iya. Oke, itu sih. Paling Ghost to Campus segala macam itu sih Mas paling besok. Yang jelas disimak IG-nya saja ya. Ya. Tanggal 15 kita di UMY untuk Ghost to Campus. Oke. Untuk UNY kemarin tadi dikabari kemungkinan di Agustus. Jadi kita rencananya memang mau keliling kampus-kampus Mas. Bahwa kita pengen pengen hadir, kita ingin memperkenalkan diri bahwa di sini ada organisasi namanya Pewarta Foto Indonesia Jogja yang kiprahnya di jurnalistik itu mempunyai sejarah juga untuk reformasi salah satunya ya. Dari James di Kalimantan. Wah, lumayan ini. Mendengarkan kita via aplikasi RRI Digital ya. Kira-kira kapan PFI akan pameran foto? Baik yang di Jakarta ataupun di lokal Jogja. Kira-kira kapan Mas? Kalau untuk yang di terakhir kemarin, kalau untuk pameran yang nasional itu
barusan selesai di Bandung, Mas. Di Bandung. Oke, di Bandung. Di Bandung. Kalau untuk Jogja sendiri kita masih merencanakan Tahun depan ya. tahun depan itu masih rahasia. Konsepnya itu masih kita pikirkan karena untuk tahun kemarin kita di 17 yang gempa itu, untuk hari ini kita nantikan ada bantu teman di Hope itu launching buku dan pamerannya ada. Jadi kita bantu di situ, nanti kita akan konsen di kampus-kampus dulu, baru tahun depan kita mempersiapkan pameran di akhir tahun biasanya. Siapa tahu nanti APFI bisa kita tarik ke Jogja. Nah itu masih biasanya kan kita pakai benang merah untuk fotonya. Misalkan kayak konsepnya Jogja berhenti nyaman. Terus ada pagebluk kayak kemarin waktu Covid. Terus ada lagi dulu yang sampai nasional itu kita buat Nusa Bahari. Dengan Bu Susi Pujiastuti pada saat itu. Dan yang tahun besok ini akan kita konsep yang lebih menarik lagi sebenarnya. Masih rahasia. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang juga menjadi renungan kita bersama. Di era sekarang semuanya serba bebas, ya. Masyarakat bisa punya medianya sendiri di akun TikTok atau media sosial yang lain. Gimana teman-teman PFI ini mencoba memposisikan di arus informasi yang begitu gencar, yang masyarakat juga bisa menjadi wartawan bagi dirinya sendiri. Gimana Mas Andre? Ya, teknologi itu kan alat ya. Itu tergantung siapa yang menggunakan. Misal kita punya pisau, itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, disitulah kebijakan kita itu mau seperti apa kayak gitu. Ketika kita didasari hati nurani yang baik, menurutku akan menggunakan alat itu dengan baik juga untuk dampak yang baik juga, seperti itu, Mas. Jadi justru karya-karya foto ini akan semakin terpublish lebih luas dan semakin dipercaya gitu. Kalau dulu kan melalui media-media mainstream terbatas Sekarang justru masyarakat bisa menikmati. Justru sekarang tuh enak banget kayak gitu, Mas. Kita bisa posting karya kita lewat mana kayak itu. Yang penting kita punya kredibilitas kayak itu. Jangan sampai udah ketahuan, kamu pernah bikin karya itu cuma ini kan editan kayak ini, udah selesai karirmu. Kalau di fotojurnalis kayak gitu. Oke. Baik. Ada closing statement, Mas. Kalau mahasiswa ini yang ingin menjadi seorang fotojurnalis, hal yang perlu disiapkan apa sih, Mas? Selain dia bisa memfoto dengan angle yang pas sesuai dengan kebutuhan, tetapi nilai yang harus dia punyai apa? Entah itu kemampuan jurnalistik atau yang lain. Seperti apa, Mas Oka? Kalau saya menilai sih sebenarnya teman-teman yang tertarik di jurnalistik adalah mental. Mental ya? Mental. Karena mental itu yang menentukan nasib dari fotojurnalis sendiri. Kalau kita mentalnya nggak terlalu manja atau apapun petualangan hanya cukup sampai di situ saja. Paling tidak menjadi seorang fotojurnalis itu juga harus paham bahwa foto itu juga tidak seharga nyawa. Jadi posisi kita dalam menjadi fotojurnalis itu juga menentukan juga. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Andre, Mas Oka. Sama-sama, Mas. Kalau ada event atau ada kabar-kabar, boleh ya kita ngobrol lagi. Boleh, siap, Mas. Siap. Dengan senang hati kok. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah very rangkum. Tapi terima kasih sudah antusias merespon obrolan kita. Dan ini bisa menjadi salah satu prospek juga untuk yang suka berfoto-foto, tidak hanya selfie, tidak hanya foto makanan. Tapi juga ada sisi nilai beritanya di sana yang nanti juga bisa dijadikan sebuah kebanggaan bisa gabung di sana. Terima kasih. Ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih. Baik pendengar, setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu bersama artis di era tahun 80 dan 90-an. Menghadirkan ada Ita Purnamasari sebagai host dan nanti juga ada Bam Sari. Anda bisa bergabung nanti bersama kami dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.